Saya Intan Yulai BR Selahi dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan keempat mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 15 Februari 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Arithayandi SHMH. Bab 3. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda atau WVS-NI. Sejak 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986, WPS-NI diubah menjadi KUHP. Yang diubah yaitu bahasa dan istilahnya saja. Selanjutnya yaitu alasan diadakannya pembaharuan KUHP yaitu 1. Sejarah politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda karena masih menggunakan KUHP warisan Belanda. Pada tahun 1963, Indonesia melakukan pembaharuan KUHP, tetapi perubahan tersebut belum terwujud. Pada tahun 2019, KUHP disahkan, tetapi mendapat kritikan, masukan, dan menentang sehingga KUHP yang hampir selesai tersebut ditangguhkan pembaharuan parsial atau sebagian tidak secara menyeluruh. 2. Alasan sosiologisnya yaitu KUHP buatan Belanda masih banyak nilai-nilai dan budaya yang tidak sesuai dengan Indonesia, contohnya hukuman mati. 3. Alasan praktisnya yaitu KUHP Indonesia memakai bahasa Belanda. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan bermacam-macam artinya. Seharusnya KUHP Indonesia dari awal telah menggunakan bahasa Indonesia. 4. Alasan adaptifnya yaitu karena Indonesia telah masuk menjadi anggota PBB, maka seharusnya mempunyai asas-asas atau nilai-nilai hukum yang berlaku universal, sedangkan di KUHP yang mengatur universal hanya asas legalitas. Selanjutnya, cara-cara melakukan pembaharuan KUHP yaitu 1. Kriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. 2. Dekriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. 3. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali atau diberlakukan, dimandulkan, lalu diberlakukan kembali. 4. Depenalisasi yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti oleh sanksi lainnya. 5. Mitiheering yaitu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Sekian review pertemuan keempat mata kuliah hukum pidana dari saya. Terima kasih.